Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Perempuan di masa lalu dipandang dengan cara sangat bervariasi tergantung pada budaya, agama, dan konteks sejarah tertentu. Namun, pada umumnya perempuan di masa lalu sering dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah atau inferior dibandingkan dengan pria dan dianggap memiliki peran dan tugas yang terbatas. Dalam beberapa budaya, perempuan dianggap hanya mampu berperan sebagai istri, ibu, dan pengurus rumah tangga, dan tidak diizinkan untuk mengejar pendidikan atau karir di luar rumah. Dalam beberapa agama, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lebih rendah atau dianggap memiliki peran yang lebih rendah dalam kehidupan spiritual. Di beberapa masyarakat, perempuan bahkan dianggap sebagai properti pria dan tidak memiliki hak-hak yang sama dengan pria dalam hal kepemilikan properti, hak-hak warisan, dan hak-hak lainnya. Selain itu, perempuan seringkali dikenakan diskriminasi dan dianggap kurang mampu daripada pria dalam banyak hal, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Namun, meskipun pandangan dan perlakuan terhadap perempuan di masa lalu tidak selalu positif, ada banyak perempuan di masa lalu yang telah memperjuangkan hak-hak mereka dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Perjuangan mereka telah membuka jalan bagi perempuan masa kini untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar dan hak-hak yang lebih banyak. Perempuan memainkan peran penting yang sangat penting di abad ke-20 dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa peran penting yang dimainkan oleh perempuan seperti memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak pilih dan kesetaraan gender di tempat kerja dan dalam masyarakat secara umum, menempati posisi kepemimpinan yang tinggi di berbagai bidang, mengambil peran penting dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada banyak perempuan ilmuwan, insinyur, dan peneliti yang telah menciptakan penemuan dan inovasi penting, menjadi bagian penting dari industri hiburan dan budaya populer, dan memainkan peran penting dalam membawa perubahan sosial dan politik di seluruh dunia. Dalam segmen kali ini, kita akan membahas tentang perempuan lebih banyak dan bahkan seluruh tentang perempuan. Perempuan pertama yang akan kita bahas yaitu Malala Yousafzai, seorang perempuan yang sangat inspiratif dan menakjubkan. Dia telah mengatasi banyak rintangan dan bahaya untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan dan kesetaraan gender di seluruh dunia. Perjuangannya telah memotivasi banyak orang untuk bergabung dengan gerakan hak asasi manusia dan mencoba membuat perubahan positif di dunia. Saya yakin bahwa banyak orang menganggapnya sebagai seorang pahlawan modern karena keberaniannya dan ketekunannya dalam memperjuangkan hak-hak yang benar dan penting. 51 Perempuan Pencerah Dunia, karangan Teti Yukesti. Bab Perempuan Asia, Malala Yousafzai. Tanggal 10 Oktober 2014, ia masuk nominasi Nobel Peace Prize 2014 untuk memperjuangkan melawan ketertindasan terhadap anak-anak dan pemuda, serta untuk hak-hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. Akhirnya, ia menerima hadiah Nobel yang paling muda bersama dengan Kailash, seorang aktivis hak asasi dari India. Perempuan kelahiran tanggal 12 Juli 1997 ini lebih dikenal sebagai seorang aktivis untuk pendidikan bagi perempuan. Gadis remaja pemberani ini akhirnya memenangkan hadiah Nobel pada bulan Oktober 2014. Sebelumnya, pada 2012, juga pernah dinominasikan sebagai pemenang hadiah Nobel. Gadis berkewarganegaraan Pakistan ini terus berjuang untuk hak asasi manusia dalam bidang pendidikan dan perempuan. Malala adalah seorang penduduk asli dari Swat Valley di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di timur laut Pakistan. Di tempat ini, Taliban melarang anak-anak perempuan masuk sekolah. Remaja ini berjuang sampai ke tingkat internasional.
keluarganya membuka sekolah-sekolah di daerah tempat tinggalnya. Tahun 2009, ketika ia berusia 11-12 tahun, Yousafzai dengan menggunakan nama samaran menulis di blog secara rinci kepada BBC tentang kehidupannya di bawah kekuasaan Taliban yang menguasai daerah perbukitan. Ia terus mempromosikan pentingnya sekolah bagi anak-anak perempuan di Swat Valley tempat tinggalnya. Pada musim panas berikutnya, seorang jurnalis, Adam Bill Ehrlich, membuat sebuah dokumen untuk New York Times tentang kehidupannya di daerah yang diduduki militer. Dalam waktu singkat, Yousafzai menjadi terkenal. Ia semakin dikenal setelah diinterview di TV. Keberaniannya mengungkapkan keterbatasan anak-anak untuk bisa sekolah mendorongnya untuk dinominasikan dalam The International Children's Peace Prize oleh aktivis Afrika Desmond Tutu. Tanggal 9 Oktober 2012, Yousafzai naik ke bus sekolah di bagian barat Swat. Seorang yang bersenjata memanggil namanya dan mengarahkan pistol dan menembakinya sebanyak 3 kali. Satu peluru mengenai dahinya sebelah kiri yang tembus sampai ke bahunya. Ia langsung pingsan dan dalam keadaan kritis ia dikirim ke rumah sakit Queen Elizabeth Hospital di Birmingham, Inggris untuk direhabilitasi intensif. Tanggal 12 Oktober, 50 orang ulama Islam mengeluarkan fatwa kepada orang-orang yang menembaki Yousafzai. Namun, Taliban tetap akan membunuh ia dan ayahnya, Zainuddin Yousafzai. Orang-orang Pakistan meyakini bahwa penembakan tersebut dibuat oleh CIA dan banyak teori-teori konspirasi muncul. Penembakan tersebut memunculkan berbagai dukungan terhadap Yousafzai. Deutsche Welle, jaringan radio dunia berpusat di Jerman, menulis bahwa Yousafzai menjadi remaja yang paling terkenal di dunia. PBB dalam Global Education meluncurkan petisi atas nama Yousafzai dengan menggunakan slogan "I am Malala" dan mengharapkan semua anak-anak di dunia harus sekolah di akhir tahun 2015. Apa yang dilakukannya merupakan petisi untuk membantu meratifikasi Undang-Undang Pakistan untuk pendidikan. Tanggal 29 April 2013, majalah Times menampilkan Yousafzai di sampul majalah tersebut. Ia disebut sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia dan memenangkan National Youth Peace Prize pertama di Pakistan. Pada tanggal 12 Juli 2013, Malala Yousafzai berbicara di PBB untuk mengingatkan agar perempuan mendapat kemudahan akses untuk pendidikan. Dan bulan September 2013, secara resmi, ia membuka perpustakaan di Birmingham. Ia masuk nominasi Sakharov Prize pada tahun 2013. Tanggal 10 Oktober 2014, ia masuk nominasi Nobel Peace Prize 2014 untuk perjuangannya melawan ketertindasan terhadap anak-anak dan pemuda, serta untuk hak-hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. Ia menjadi pemenang hadiah Nobel termuda bersama dengan Kailash, seorang aktivis hak asasi dari India. Gadis pemberani ini dari keluarga etnik Pashtun Muslim Sunni. Ia bersama kedua orang tuanya dan 2 orang saudaranya tinggal di Mingora, sebuah desa yang indah yang pernah dikunjungi oleh Ratu Elizabeth II ketika berkunjung ke Pakistan. Ratu Elizabeth menyebut daerah tersebut sebagai Swiss Timur karena keindahan panoramanya. Malala fasih berbicara Pashto, bahasa Inggris, dan Urdu. Ia mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Ziauddin Yousafzai, seorang penyair dan pemilik sekolah. Sebagai seorang aktivis pendidikan, ayah Malala mengelola sekolah-sekolah yang bernama Sekolah Ummul Husnul. Yousafzai mulai berbicara tentang hak-hak pendidikan pada awal bulan September 2008 ketika ayahnya membawa ia ke pesawat untuk berbicara di konferensi pers. Malala mengatakan betapa beraninya Taliban merampas hak-hak dasar saya untuk bersekolah. Ia berbicara di depan audiens yang diliput koran dan televisi di seluruh wilayah tersebut. Taliban yang dikuasai oleh Maulana Fazlullah menguasai lembah Swat, melarang televisi, musik, melarang anak-anak pergi sekolah, dan melarang perempuan berbelanja keluar rumah. Yang lebih ekstrim, anggota tubuh seorang polisi tanpa kepala digantung di tengah kota. Tidak ada anak yang berani menulis tentang Taliban karena orang tua mereka khawatir terhadap keselamatan mereka yang terancam oleh Taliban.
Hanya Malala Yousafzai yang berani menulis di BBC, "Saya bermimpi menyeramkan kemarin karena ada helikopter militer dan Taliban. Saya selalu bermimpi buruk semenjak peluncuran militer di Swat. Ibuku membuat sarapan dan saya pergi sekolah. Saya takut pergi sekolah karena Taliban telah melarang semua anak perempuan pergi ke sekolah. Hanya 11 orang dari 27 yang masuk sekolah karena merasa takut dengan Taliban. 3 orang temanku pindah ke Peshawar bersama keluarga mereka karena ancaman Taliban. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat."